Seperti dalam surat Saba ayat 39 itu Allah berfirman, "Wa ma anfiqu min syai'in," apa saja barang yang kamu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa yukhlifu, maka dialah yang menggantikannya, wa huwa khairur raziqin, dan dialah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Allah gantikan dengan sedekah. Sedekah itu dapat menutup 70 pintu bala musibah, termasuk penyakit. Orang-orang yang senang bersedekah senantiasa Allah berikan kesehatan. Dan ada kasus yang mulia, orang yang sakit tak sembuh-sembuh, bukan tidak berobat, sakit tak sembuh-sembuh, walaupun sudah berobat, banyak dokter, banyak rumah sakit, pulang-pulangnya cari ustaz, ketemu ustaz, cuma ustaz ini menghubung-kaitkan antara harta dengan kesehatan. Dia orang kaya, jangan-jangan ada kekurangan zakat pada saat dia keluarkan zakat. Mungkin Bapak dalam mengeluarkan zakat ada kekurangan, tolong banyakkan sedekah infak untuk menggantikan kekurangan zakat itu. Dia berpikir, sepertinya ustaz ini tahu saya nggak pernah kasih sedekah, tak pernah kasih zakat, demikian banyak harta, bangun rumah, mobil banyak, tak pernah berikan zakat, tapi dia masih menganggap saya memberikan tapi dalam kekurangan. Maka pulang dari itu dia hitung semua biaya bangunan rumahnya, ambil 2,5% keluarkan zakat. Dia hitung mobilnya yang dibeli, ambil 2,5%, bayar zakat. Setelah itu hadirin subhanahu wa ta'ala berangsur-angsur sembuh. Lalu dia pergi ke ustaz kayak dia, kembali konsul ke dokter. Pak ustaz, biasanya saya dokter banyak habis biaya, untuk biaya konsultasi dokter sekian, obat sekian. Tapi Pak ustaz, saya berterima kasih sangat mujur dengan resep Pak ustaz. Saya menghitung semua harta saya dan saya keluarkan zakat 2,5%. Alhamdulillah hari ini sembuh seperti sedia kala. Saya bayar berapa kepada Pak ustaz? Saya sudah dibayar Allah Subhanahu wa taala, tak usah dibayar lagi. Saya memberikan ini adalah karena memang tugas saya menyampaikan apa yang Allah dan Rasul sampaikan. Saya terima dari Allah dan Rasul melalui guru saya dan saya sampaikan. Kebetulan yang beruntung adalah Bapak, silakan, tak perlu dibayar. Tapi karena dia juga ingin berinfak kepada ustaz, dia terus masukkan dalam kantong ustaz walaupun dia tolak. Hadirin subhanahu wa ta'ala, ini kasus. Jadi menambah rezeki dengan sedekah menutup 7 pintu bala. Satu kasus hadirin mulia yang penting kita ulang-ulang, zaman Nabi Musa AS. Ini dengan sedekah. Dia seorang pasang suami istri, kawin sudah lama, sudah 20 tahun tak punya anak, tapi hartanya bertambah terus. Dia khawatir karena dia orang taat. Jangan-jangan di akhirat ini akan menambah pertanyaan dari Allah. Kita ingat akan sulit menjawabnya, kan harta banyak. Maka dia tanya kepada Nabi Musa, ya Nabi Musa, tolong tanyalah kepada Allah, apakah saya akan punya keturunan tidak? Kalau akan punya, kami akan sabar menunggunya. Tapi kalau dikatakan Allah kami tidak akan punya, maka kami akan infakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya jawaban Allah setelah tanya oleh Musa, katakan wahai Musa kepada hambaku itu, keduanya tidak akan punya anak sampai mati, sampai meninggal dunia. Barulah diambil sikap oleh kedua pasangan itu, kalau begitu kita infak saja ini. Macam mana kita infak? Kita undang tetamu-tetamu setiap hari ke sini, atau siapa yang datang ke rumah kita tidak boleh pulang sebelum makan. Maka hadirin mulia, direkrut karyawan, diberikan gaji untuk melayani tetamunya. Dan alhamdulillah subhanahu wa ta'ala, amalan ini dibuat terus istiqamah. Tiap hari kenduri, sedekah. Rupanya Allah lihat amalannya itu, karena sudah istiqamah Allah terima. Datang seorang walinya, wali Allah yang taat dan murah, dia siap apa saja korban demi untuk Allah, termasuk daging betisnya. Hadirin mulia, setelah diberikan makanan oleh tuan rumah, lalu dia ucapkan terima kasih Tuan, terima kasih sudah melayani saya, memberikan makan dan minum. Alhamdulillah lezat sekali makanan ini. Dan adakah sesuatu hajat? Kami akan mintakan kepada Allah untukmu. Ada.
Walaupun Nabi Allah Musa sudah mengatakan bahwa Allah telah putuskan bahwa kami ini tidak punya keturunan. Mana tahu doa Tuhan dikabulkan Allah. Tolong mintalah kepada Allah supaya kami punya keturunan. Didoalah di depan tuan rumah itu. Tak lama kemudian 3 bulan hati mulia sudah nampak dia hamil. Maka mulailah mulut orang-orang umat Nabi Musa. Apa itu Musa pendusta? Masa seorang nabi jadi pendusta? Dikatakan mereka itu tidak akan punya anak sampai mati. Dia itu sudah hamil. Tapi ada orang yang menengahnya. Kan belum pasti. Hamil banyak orang hari ini. Belum sempat lahir sudah meninggal. Atau meninggal sebelum pada saat lahir meninggal dunia. Kan sama juga tak punya anak. Oh iya juga akhirnya orang sabar, tangan lagi ngomel. Pas lahir sehat. Maka banyak lagi mulut yang berkicau. Musa katanya dia tidak akan punya keturunan, ternyata hari ini fakta ada keturunan orang ini sehat lagi. Apa Musa itu? Akhirnya Musa mengadu pada Allah, ya Allah aku malu ya Allah, bukankah engkau telah berfirman kepadaku pasangan itu tidak akan punya keturunan sampai mati, tapi ternyata hari ini sudah punya keturunan, dia sehat lagi ya Allah, aku malu dengan umatku. Ya hai Musa, kamu benar, tapi sungguh aku malu menolak doa orang yang siap korban apa saja demi gua, betis pun dia siap korban. Dialah yang berdoa kepadaku supaya ke rumah itu, rumah tangga itu, 2 pasangan itu, 1 pasang 2 orang itu, 1 pasang itu punya keturunan. Aku tidak bisa menolaknya. Aku malu menolak doa orang itu. Ya Allah, siapa orang itu? Aku ingin kenalnya. Engkau cari sendirilah. Masuk kampung, luar kampung, kumpulkan orang. Setelah kumpul, terima kasih tuan-tuan telah memenuhi undangan saya. Saya cuma 1 hajat saja. Ingin tanyakan, adakah di antara bapak, ibu-ibu, tuan-tuan yang bersedia korbankan daging betis demi untuk Allah? Maka kampung pertama tidak, kampung kedua tak ketemu. Akhirnya satu kampung ketemu. Setelah kumpulnya orang disampaikan pengumuman demikian, bangkit 1 orang, 1 sudut. Ya Nabi Allah Musa, aku siap korbankan daging betisku demi untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia ambil pisau, dibelah. Kebetulan yang dibelah yang kiri. Wahai Nabi Allah Musa, mungkin bukan kiri yang Allah minta, yang kanan, ambil 1 lagi. Terkejut Nabi Allah Musa. Itulah wahai Musa, bisakah aku tolak doa dia? Dialah yang meminta kepadaku supaya pasangan itu punya keturunan. Aku rubah keputusanku karena doa dia. Itulah disebut dengan ya qudratullah. Allah merubah keputusannya sendiri. Seperti mana Allah telah menetapkan api itu panas membakar. Tapi karena kekasihnya yang telah berjuang mati-matian untuk menegakkan agama di muka bumi ini, itulah Nabi Allah Ibrahim AS. Namrud nak bakar, Allah selamatkan dia. Api, dingin kamu. Itu qudratullah. Kita hari ini jangan coba-coba. Masih berlaku sunnatullah, api tetap panas. Tapi manakala kita dipandang Allah ada sesuatu yang lebih, bisa dirubah keputusannya. Karena itulah hadirin subhanahu wa ta'ala, kita perlu buat amalan sedekah. Selalu bersedekah dan selalu. Itulah pakaian orang takwa. Makin banyak rezeki, makin banyak sedekah. Sedikit rezeki ada juga bahagian pada sedekah. Itulah disebut dengan pakaian orang takwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Bersedekah, berinfak jalan Allah, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit, banyak atau sedikit. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang mulai ini. Mudah-mudahan Allah SWT berikan taufik daripada kita semua untuk dapat kita amal dan kita sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.